Jadi Roronoa Zoro itu orang dalam kajian filsafat dalam dibedah lebih dalam kita bisa menemukan Bushido itu filsafat Jepang sama Stoicism itu di beberapa momen, dan One Piece kuat loh momen-momen seperti ini. Gua sudah mengundang nakama, supernova yang sudah kalian tunggu-tunggu. Ini request dari tahun lalu ya. Tahun lalu dan baru ketemu sekarang. Ada Ferry Irwandi, nakama. Halo semua, halo. Gila banyak banget yang request Halo. lu. Bang, lu harus undang Ferry Irwandi ya. Nih, gue datangin ke lu. Gue akan ajak ngobrol Ferry di podcast paling One Piece Indonesia di Romance Down. Nah, yang menarik adalah jujur, Fer, gue kan jarang nonton YouTube sebenarnya. Iya. Gue tahu nama lu pertama kali tuh dari nakama, pendengar podcast itu nakama. Dia assassin, "Bang, ini ada YouTuber yang bahas One Piece." Gue bilang, "Ferry." Terus gue cek YouTube-nya, membahas ini, stoicism gitu segala macam. Di UUS sama di Raditya Dika. Ya, lu ngebahas Yang di One Piece itu di Raditya Dika. Raditya Dika ya, benar. Buat lu tuh One Piece siapa sih, lu mulai baca One Piece? Gue mulai baca One Piece setelah animenya di RCTI karena kelamaan nunggu kan. Masih Jackie waktu itu ya? Iya, Jackie. Masih di Orange Island ya kalau nggak salah. Orange Ya. Island. Terus Orange Town. ya, gue penasaran nih gimana ceritanya akhirnya ke toko-toko buku gitu, nggak ada duit, ke Gramet kan suka ada yang nggak ada plastiknya. Iya, betul. Colong-colongan baca gitu. Perjuangannya luar biasa ya. Iya, soalnya ngumpulin duit, baru pas ngumpulin duit baca-baca, dan dari situ yang benar-benar gak skip sampai gue punya anak umur 7 tahun dari umur 7 tahun gitu. Gila. Jadi, Apa yang lu lihat dari One Piece sehingga lu sampai sekarang menyarankan ke orang-orang kayak lu tuh harus baca One Piece? kita hidup nih kan banyak masalah ya. Iya, betul. Hidup itu kumpulan masalah yang diselingi kebahagiaan kan. Jadi ya carilah faktor kebahagiaannya gitu. Kayak gue kalau ditanya semakin umur lu bertambah semakin sedikit hal yang menyebabkan lu bahagia kan. Iya. Jadi ya kalau emang ada kebahagiaan yang mudah untuk lu raih, which is itu manga yang bagus, why not gitu lah. Gue mau bilang Naruto udah tamat. Gue bilang Bleach, Boruto, aduh. Itu bukan pilihan yang bagus ya. Bukan pilihan yang baik. One Piece. Jadi ya One Piece, dan ya banyak dari One Piece itu yang mengubah hidup gue lah istilahnya. Jadi kayak gue ngerti beberapa sistem politik, gue ngerti juga bagaimana beberapa sistem negara, bagaimana dunia itu ternyata nggak binar hitam dan putih gitu. Dan berbagai development karakter di situ kan bikin kita sadar kayak gini toh. Gitu. Kan tadi lu bilang salah satu kita harus memilih bahagia kita meskipun itu di One Piece. Iya. Kebahagiaan apa yang lu temukan di One Piece? Kan mungkin kalau kita dulu waktu kecil awalnya pas baca One Piece pasti karena komedinya kan, lucu banget nih. Makin dewasa kita makin mengerti isi ceritanya segala macem. Sama kayak istri lah. Istri, oke. Kayak kalau waktu kita pacaran karena istri kita cantik atau pasangan kita cantik. Benar. Tapi semakin tambah waktu ya kita tidak lagi bisa mendeskripsikan itu dengan presisi karena everything about her itu yang buat gue bertahan. Nah, sama kayak One Piece. Waktu kecil yang cerita-cerita humornya atau segala macamnya, makin kesini tuh gue cuma pengen One Piece ada tiap minggu. Kalau One Piece gak ada tuh ada yang kurang itulah. Ini menarik sih analoginya ke istri karena memang pada akhirnya One Piece pasti ada aja lah yang begitu. Aduh kok begini sih. Tapi pada akhirnya memang kita harus menerima segala macam. Seperti menerima istri lah. Iya. Menarik tadi kan karena istri awalnya happy. Lu proses untuk menemukan ternyata story-nya tuh sebagus ini tuh pas di cerita apa atau di umur berapa? Arabasta sih. Arabasta ya. Itu hitungannya kan masih sangat muda. Waktu Arabasta itu sekitar kalau tahun itu 2002 berarti sekitar 2001-an ya. Ya Arabasta. Arabasta itu di tahun di 2000 Indonesia 2003-an 2004 segituan lah. Nah, di situ kan itu masih jadi capture art paling favorit gue Arabasta karena
kompleksitas ceritanya, terus pacingnya juga nggak secepat Dressrosa atau Wano, walaupun durasinya lebih sebentar, tapi santai gitu. Maksudnya build-nya tuh bagus, ada kerajaan, ada pemberontak, ada Baroque Wars di kerajaan, Baroque Wars di pemberontak, Crocodile tuh dianggap pahlawan, dia yang nimbun bubuk hujan, terus itu capture art pertama, bahkan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Yang seluruh nakamanya bertarung satu lawan satu. Jadi ya Arabasta masih berkesan, dan di situ gue mikir One Piece ini bukan sekedar cerita fiksi gitu loh. Karena di situ politiknya buat gue juga cukup paling gila sih. Ketika pemerintah menggunakan penjahat dalam tanda kutip untuk membantu kan, ternyata penjahat yang digunakan lebih jahat lagi. Iya. Tujuannya lebih jauh lagi di situ. Ada satu dialog yang benar-benar gue ingat di panel ya. Jadi karena pertarungannya terlalu sengit dan keadaannya terlalu riuh, terlalu ribut, Vivi itu mau ngomong tapi nggak didengerin. Akhirnya Vivi punya saran, kita hancurin aja istananya kata dia. Iya bener. Supaya orang diam sebentar. Terus Cobra bilang, lah kalau itu kosnya terlalu mahal untuk menghancurkan istana. Apalagi yang lebih mahal selain rakyat itu sendiri kata dia. Anjir gila gue. Oh iya itu scene bagus sih. Iya tapi kurang dieksplor sampai sekarang pun lu bakal sulit nemuin itu gitu. Bener. Orang bicara ini. Dan gue menganggap gue bisa dapet inti dari Vivi kenapa mau ngancurin istana kan dia poinnya adalah ini orang ngamuk pengen ngancurin istana nih. Iya. Ketika istananya nggak ada, ya lu mau ngancurin apa lagi? Betul. Itu pemikiran yang berbahaya yang disadari oleh Crocodile kan saat itu. Makanya si Cobra ditangkap saat itu kan langsung diiniin lah. Crocodile-nya juga pinter banget. Pinter sih. Berarti Alabasta ya yang mengubah pandangan lu soal One Piece yang ini happy nih berantemnya seru. Iya. Jadi, ternyata bukan sekedar shonen nih. Bukan sekedar shonen ya. Ini sampai di titik sampai sekarang Alabasta masih terbaik. Masih terbaik. Wano sekarang menurut lu gimana nih? Secara keseluruhan agak kurang kah atau gimana? 7/10 lah. 7/10 tuh. Kalau Arabasta itu 10/10, kalau Enies Lobby 9/10 gitu. Dressrosa tuh ya 8/10. 8/10. Nah, gue lebih suka Dressrosa. Dressrosa ya. Walaupun itu kayak replicate-nya Arabasta sih sedikit. Kalau ditarik dari YouTube kan lu ngebahas tentang stoicism segala macam. Inspirasinya memang karena lu seneng begitu atau karena ada gak sih sedikit dari One Piece yang mempengaruhi akhirnya lu membuat konten stoik segala macam mendalami itu, ada gak sih? Sebenarnya gue belajar stoicism itu kan berbeda dari gue ngikutin One Piece. Ternyata setelah gue belajar ada kesamaan bukan cuma kesamaan, bahkan itu direpresentasikan langsung kan oleh Roronoa Zoro gitu. Jadi Roronoa Zoro itu orang dalam kajian filsafat dalam dibedah lebih dalam, kita bisa menemukan Bushido, itu filsafat Jepang, sama Stoicism itu di beberapa momen. Dan One Piece kuat loh momen-momen seperti ini. Misalnya kayak di Enies Lobby, kan setelah kalah sama Jabra, si Usopp kan nangis kan. Terus si Sanji bilang, ada yang bisa lu lakuin, ada yang dan gak bisa gue lakuin, dan ada yang bisa gue lakuin dan gak bisa lu lakuin. Lu lakuin yang bisa lu lakuin, nembak spandam dari jauh itu nggak bisa dilakuin sama mereka. Terus masalah itu salah satu nilai yang sering diceritain juga. Zoro dan Kuma itu nilai-nilai stoicism dalam yang nolongin Luffy. Iya, dan nothing happen gitu. Ya gue ngelakuin ini ya gue ngelakuin ini gitu. Dan anjir. Zoro kan nggak pernah peduli orang mau ngomong apa. Zoro nggak pernah peduli orang di awal-awal dicap penjahat sekali kan Zoro. Penjahat banget. Apalagi waktu yang dikasih makan gitu di awal. Jadi kayak dia pun nggak mau ngejelasin kalau dia nyelamatin anjing kan. Iya. Nah itu salah satu nilai yang benar-benar tertera di situ. Dan kalau stoicism itu kan cabangnya banyak banget. Dan bicara soal mimpi dan ambisi juga kan. Dan Zoro adalah karakter yang paling kuat ambisi dan mimpinya. Tapi dia punya 2 ambisi terbesar nih. Jadi pendekar pedang nomor 1 dan menjadikan Luffy Raja Bajak Laut. Ternyata menjadikan Luffy Raja Bajak Laut adalah prioritas pertama dia. Sih. Itu buat gue pada akhirnya Zoro adalah gambaran sosok manusia yang bisa berkorban nunda mimpinya demi satu hal yang lebih penting buat dia. Gila ya, kayak. Itu dalam pelajaran stoicism juga ada ya. Jadi kayak kita punya dikotomi kendali kan. Kita punya prioritas dari apa yang kita mau capai dan enggak. Benar. Mungkin kalau dalam pernikahan adalah
ya lu udah gak bisa mikirin diri lu sendiri lagi Iya. nih. Ada orang lain yang harus lu pikirkan juga Iya, gitu kan iya, ya. punya nilai dalam hidup lu, dan value sama hidup lu. Gila. Berarti Terus ya. dari keseluruhan One Piece karakter yang stoikisme paling kuat Zoro.